hari ini kita masih berproses semuanya. Apa yang saya lakukan di kelas, saya lakukan di sekolah adalah bagian dari proses menanam atau menabur benih. Yang kesuksesan itu ketika apa yang kita lakukan di dunia ini itu sudah menjadi bekal untuk kampung akhirat nanti. Dan saya berharap mudah-mudahan melalui jalur profesi guru ini saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan saya berharap dengan jalur ini kemudian itu yang bisa menyelamatkan saya nanti di akhirat bersama dengan kedatangan saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wabad. Alhamdulillah, bersyukur atas kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu dan bersua kembali untuk membahas hal-hal inspirasi dalam kehidupan kita. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Sahabat inspirasi, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, insyaallah seorang pendidik anak-anak kita, dan banyak yang akan kita pelajari dari kisah sukses beliau dalam mendidik, terutama di sekolah-sekolah wahda ya, insyaallah. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama beliau Ustadz Nuzul Haq, masyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Bagaimana kesibukan Ustadz? Alhamdulillah. Masih bisa jalan semuanya. Alhamdulillah. Ya, Ustadz. Saya dengar kisah Ustadz ini, saya anggap luar biasa ya, menjadi seorang pertama ya, salah satu guru penggerak ya di Sulawesi Selatan ya, yang notabene-nya saya anggap dulu jadi guru penggerak itu adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, tapi yang ingin saya tahu terlebih dahulu Ustadz ya, apa yang mendorong Ustadz sehingga mau menjadi guru? Ya. Oke, baik, terima kasih David ya. Yeah. Nah, pertanyaan itu menarik untuk kita kaji sih sebenarnya, karena saya sebagai guru, saya itu mulai mengajar di hari Senin tanggal 4 Januari 2014. Masih diingat tuh? Iya, masih saya ingat. Jadi kalau di durasinya itu sampai 10 tahun 7 bulan 10 tahun 5 bulan 7 hari. Kalau sekarang jam berapa nih? Jam 11 kurang lebih 2 jam berapa? 2 jam. 10 tahun 5 bulan 7 hari 2 jam. 2 jam. Jadi saya mulai masuk mengajar itu jam 9 pagi hari itu, hari Senin yang lalu, di 10 tahun yang lalu. Saya mengambil jurusan S1 pendidikan karena tujuan dan motivasi saya kala itu ya memang ingin menjadi guru. Kan sebelumnya saya ambil jurusan teknik mekanik otomotif sebenarnya waktu SMA dulu, waktu di jurusan SMK. Nggak nyambung Ustaz ya? Nggak nyambung. Yeah. Tapi ada historinya sebenarnya. Ketika saya mengambil jurusan teknik mekanik otomotif, kan saya praktik, saya di bengkel, kemudian kerja mesin, kendaraan roda ringan, kemudian motor roda 2 dan sebagainya. Itu agak kesulitan kalau saya mau membersihkan kuku dari sisa-sisa oli sama debunya kan. Nah, ketika mau sholat itu agak berat. Nah, itu yang membuat saya agak sedikit kurang nyaman. Maka di akhir semester di SMA dulu saya berpikir, apakah saya ingin melanjutkan jurusan saya hari itu di SMK, yaitu teknik mekanik otomotif, atau mengambil jalur lain. Tapi alternatif saya memang saya ingin senang berbagi, saya senang mengajar, saya senang mengajar seperti itu kan. Maka saya menyiapkan beberapa opsi lah begitu. Kebetulan kakak saya lebih dahulu kuliah di UNM angkatan 2008 jurusan PJOK. Maka buku-buku panduan mata kuliahnya itu saya ambil. Saya ambil bukunya, kemudian saya buka-buka mana mata kuliah yang jurusannya itu mengarah dengan jurusan yang sesuai dengan basic saya, kesenangan saya waktu itu, keterbatasan ilmu saya pada saat itu, atau kecenderungan ilmu yang saya miliki pada saat itu.
dan dia outputnya nanti menjadi guru, ya kan? Nah setelah saya buka karena kebetulan bapak saya sarjana hukum, nah biasa baca buku hukum pidana, hukum perdata, hukum ada namanya dulu bukunya apa namanya buku jurisprudensi, kumpulan keputusan hakim yang memang sudah agak lapuk seperti itu kan. Nah maka saya ambillah, ini jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, belajarnya tentang hukum, tapi nanti outputnya jadi guru PKN atau guru pendidikan Pancasila. Maka saya daftarlah di UNM kala itu di tahun 2009, pendaftarannya bulan Desember, pengumumannya April 2010, dan saya dinyatakan bebas tes untuk lolos masuk ke UNM jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah itulah awal karirnya. Akhirnya ngajarnya 2014, 4 tahun setelah kuliah, kemudian mengajar di SMP Islam Terpadu Wahda Islamnya untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sampai hari ini. Sampai hari ini masih ngajar. Oh, meskipun di tengah kesibukan yang sangat padat ini masih menyempatkan diri. Insyaallah. Memang banyak pikirnya orang ini kalau nusul jalan ke sana kemari, aktivitas ke sana kemari itu sudah tidak mengajar, padahal sebenarnya ngajar karena kebetulan juga alhamdulillah sudah melewati program profesi guru, sudah mendapatkan sertifikat pendidik, maka sebagai konsekuensinya kita tetap harus mengajar 24 jam di sekolah sebagai prasyarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi gurunya. Jadi tetap mengajar juga meskipun kegiatannya baru juga. Saya juga menganggap ini Ustadz Nuzul kayaknya sudah tidak mengajar. Karena guru penggerak itu kan biasanya keliling-keliling Ustadz ya. Sangat banyak kesibukannya, harus bukan cuma murid di sekolah ya yang diajar sekarang, tapi guru-guru juga yang ada di sekolah sekarang yang Ustadz bina ya. Iya, tapi sebenarnya intinya guru penggerak itu tujuannya juga adalah keberpihakan pada murid. Maksudnya biarpun kita menyelesaikan pendidikan guru penggerak, tetapi tugas utama kita itu di kelas, itulah ukurannya sebenarnya. Karena tujuan pendidikan guru penggerak itu adalah menciptakan atau melahirkan pendidik-pendidik yang mampu menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya. Nah istilahnya sebelum keluar mendampingi, sebelum keluar membina guru lain atau entitas yang lain, maka tentu yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan itu adalah rumah sendiri tentunya. Betul. Itu jadi masih tetap mengajar. Tapi Ustadz, selama jadi guru kan biasanya banyak sekali komentar di luar sana bahwa guru ini tidak diperhatikan, bahwa terus nasib guru itu ya terombang-ambing lah dan sebagainya. Pernah tidak merasakan hal-hal yang seperti itu selama jadi guru, Ustaz? Kalau secara pribadi, kalau saya selama jadi guru itu kan masih ada di dalam satu atap yang sama di SMP Islam Terpadu Wahda Islamnya atau di bawah Yayasan Pesantren Wahda Islamnya. Jadi sejauh ini kalau mendapatkan semacam hal yang seperti itu tadi kayaknya tidak ya. Tetapi kalau saya melihat dari lebih luas, pemerintah juga sudah dari melalui berbagai macam kebijakan dari pusat itu tidak lagi seperti dulu mungkin. Nah banyak di antaranya program-program yang memberikan kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kesejahteraannya, kemudian diberikan upah atau gaji yang lebih layak. Nah sekarang itu sudah banyak di antara teman-teman guru yang dulu honorer di sekolah negeri, yang kemudian nanti diberikan kesempatan sekarang sudah menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja itu kan, P3K itu. Nah itu bagian daripada ranah bagi guru untuk meningkat kesejahteraannya. Jadi sejauh ini kalau kami di Wahda aman-aman saja sih sebenarnya. Ya alhamdulillah kita masih tetap diberikan kesempatan untuk mengajar, mengabdi kepada negeri melalui jalur pendidikan untuk mendidik anak bangsa kita di kelas kita. Seperti itu. Jadi statement yang agak-agak tidak menyenangkan itu sebenarnya itu hanya apa ya? Mungkin ada ya, tapi mungkin hanya segelintir. Ya memang mungkin dulu ada. Nah sekarang sudah ada pergeseran sedikit. Mungkin di targetnya tahun ini kalau di sekolah negeri, kalau sekolah swasta itu semuanya diberikan kesempatan untuk disejahterakan. Yang dulu gajinya cuma 200-an, 300-an ribu. Nah sekarang diprioritaskan untuk dinaikkan taraf hidupnya melalui program-program yang ada itu.
Ya, misalnya Ustaz, kalau saya bertanya di saat ini posisi Ustaz bukan sebagai guru. Iya. Terus saya bertanya, menyenangkan tidak jadi guru Ustaz? Iya, menyenangkan. Ya. Menyenangkan bagi saya. Karena guru itu bagian daripada profesi yang mulia di antara profesi-profesi mulia lainnya ya. Saya memandangnya bahwa guru itu bagian daripada konsep khairun sebaik-baik manusia di muka bumi ini, ya kan, yang mengajarkan ilmu, yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu juga. Jadi kan kalau kayak kami tidak hanya mengajarkan konsep Pancasila, nilai Pancasila, moral bukan hanya sekedar itu, tetapi kami berusaha untuk mengkomparasikan bagaimana nilai-nilai ajaran agama Islam yang menjadi sebuah pedoman hidup seorang Muslim itu dikomparasikan atau diislamisasikan dalam bentuk pelajaran umum seperti itu. Jadi selain kita mengajarkan ilmu, kita juga secara tidak langsung memasukkan nilai-nilai tauhid di dalamnya, nilai-nilai akidah di dalamnya, nilai-nilai ibadah di dalamnya. Jadi saya memandang bahwa itu hal yang mulia. Karena bermanfaat, khairukum anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain atau bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang menjadi pegangan saya sejauh ini, dan itu yang menjadi alasan saya untuk tetap jadi guru. Insyaallah. Tapi selama jadi guru Ustaz, ada tidak kendala yang menjadi titik terendah, titik terlemahnya? Ya. Titik terlemahnya pasti ada ya. Jadi setiap profesi itu pasti ada titik lemahnya. Misalnya saja ketika, artinya gini, larutan bahkan di kopi ini saja, kalau kita mau turunkan gula, kemudian kita aduk, ya kan, kemudian mungkin gulanya akan larut di adukan yang pertama atau sendok yang pertama. Kita masukkan sendok yang kedua, gulanya mungkin masih ada yang larut sedikit, tapi masih ada yang tidak bisa larut. Nah, yang tidak bisa larut itu adalah larutan jenuh dari gula tadi di dalam kopi ini misalnya. Nah, kita juga sebagai guru pun ada juga titik jenuhnya. Titik jenuhnya kadang ketika misalnya kita mendapati kondisi bersamaan, ada masalah di rumah, ada masalah di keluarga, kemudian ada juga kendala di sekolah, itu bersamaan semua. Yang itu biasa agak mengganggu kita punya mental kita, ya. Itu biasa titik lemahnya di situ. Yang saya biasa alami ketika misalnya keluarga yang sakit, istri yang kurang sehat, anak yang masuk rumah sakit dan sebagainya, itu biasanya di situ kayak ada titik yang lemah bagi kita untuk bagaimana bisa tetap profesional untuk menjalankan tugas sebagai guru, tapi di sisi lain kita sebagai seorang kepala rumah tangga yang juga berada pada posisi dibutuhkan bagi anggota keluarga yang sehat itu, yang tidak sehat itu, yang sakit itu. Itu saya kira yang titik lemahnya di situ. Jadi titik rendahnya di situ, kita punya semangat atau kita punya kondisi yang tidak stabil atau lemah. Tapi agak menarik ini. Iya. Banyak guru di luar sana yang ketika diposisikan pada posisi yang kita anggap saja posisi yang paling dropnya lah, ya, yang paling rendahnya lah, ya. Biasa mereka akan langsung berpikir, ya, sudah deh, kayaknya jadi guru capek sekali, ya. Udah gajinya kecil, biasa kerjaannya banyak, gitu, ya. Dan kebetulan saya dulu mantan guru, ya. Saya tidak mau mengatakan mantan guru, ya. Pernah jadi guru. Kebetulan pernah jadi guru selama 1 tahun, ya. Saya kira ya menyenangkan, ya. Dan kebetulan saya dipanggil di sini karena waktu yang sudah tidak bisa saya bagi, akhirnya saya keluar, ya, saya keluar. Saya juga menganggap dulu, kalau saya jadi guru terus ini, kayaknya saya tidak bisa menikah. Ya, kayaknya saya tidak bisa memberikan gaji saya ini kepada orang tua, ya, dan tidak bisa membahagiakan orang-orang terdekat, ya. Karena mungkin dulu, ya, anggapan saya orang-orang terdekat saya ini akan bahagia ketika saya memberikan gaji saya. Tapi apa yang akan saya bagi kalau gaji saya cuma sedikit? Ya. Pernah tidak merasa itu ada dalam diri Ustaz? Iya.
Jadi setiap momen itu ada setiap momen itu ada masanya. Jadi saya ketika mengajar dulu di awal itu juga digaji 117.000 2014. Itu gaji saya 117.000. Jadi 117.000 saya terima di bendahara langsung tunai cash. Kemudian bendaharanya bilang dengan menggunakan dengan bahasa Bugis, ini mak bene ya, maksudnya sudah bisa ini diprogramkan untuk menikah. Sudah ada nih penghasilannya. Padahal pada saat itu saya hanya terima 117.000 rupiah. Tidak ada penghasilan lain. Makanya kembali lagi bahwa yang pertama, memandang guru itu sebagai sebuah profesi, dan memang guru itu adalah panggilan jiwa. Itu dulu yang itu hikmah yang sampai sejauh ini. Di awal 2014 saya digaji 117.000. Kemudian saya jalani itu sekitar kurang lebih 9 bulan. 9 bulan dengan gaji di bawah 200.000, kisaran 250 dan di bawah 200 kurang lebih kalau itu dengan honor seperti itu ya. Nah kemudian saya tetap jalani gitu ya. Saya tetap jalani semua aktivitas saya ngajar, saya tetap ngajar sampai hari ini. Dan saya memang ikuti mulai dari gaji saya 100-an, kemudian naik jadi 1 juta, 1.200.000, 1.500.000 sampai hari ini. Nah proses itu saya pernah alami. Jadi ketika waktu awal itu saya mendapatkan keadaan bahwa gaji saya sekian, 117.000 itu, maka saya tetap bertahan jadi guru. Kenapa saya tetap bertahan jadi guru? Karena saya yakin bahwa inilah profesi yang sesuai dengan sesuai dengan passion saya, sesuai dengan rencana saya, sesuai dengan karakteristik diri saya. Inilah panggilan jiwa saya. Maka saya bertahan di situ. Makanya dengan penuh dengan kesabaran, 2014 saya mulai, kemudian September 2014 saya diusulkan untuk menjadi guru kontrak yang awalnya honor cuma dapatkan 117.000. Kemudian guru kontrak kali itu langsung dapat gajinya 1 juta kurang lebih ya. Seingat saya 1 juta. 1 juta kontraknya per bulan kali itu. Nah, tetap jalan, tetap jadi guru, tetap ngajar, tetap seperti biasa. Kemudian 2 tahun berikutnya di tahun 2016 kemudian diangkat menjadi guru tetap yayasan. Dan guru tetap yayasan ini gajinya sudah mulai naik. Gajinya sudah mulai naik, sudah 1.500.000, kemudian 1.400.000, kemudian naik terus sampai 1.800.000 sampai hari ini. Ya, sampai hari ini sudah 2 jutaan lebih ya, alhamdulillah. Nah, proses itu yang saya coba lihat bahwa dasarnya ada pada panggilan jiwa ini, di mana yang menjadi passion kita, rencana kita. Maka setiap fase dan setiap masa itulah saya mengambil pelajaran, saya mengambil hikmah bahwa saya menikah pun tahun 2015 itu. Ini kalau kita mencoba urut ya. Nah saya kan ngajarnya 2014. Nah 2014 itu saya ngajarnya bulan Januari, saya nikahnya tanggal 10 Agustus 2015. Tepatnya hari Selasa kala itu. Akad nikahnya hari Selasa. Kemudian resepsi untuk saya itu hari Rabu. Hari Selasa, ya 10 Agustus. Hari Senin dan Selasa kali itu, Senin dan Selasa ya, hari kerja. Nah, saya nikah pun saya punya komitmen bahwa mahar yang saya berikan ke istri saya itu adalah berasal dari keringat saya atau berasal dari diri saya sendiri. Maka waktu saya nikah 2015 yang lalu, cincin emas yang saya jadikan mahar itu adalah tabungan beasiswa saya ketika kuliah yang saya simpan. Selain daripada bayar SPP, kan alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa di kampus. Kemudian sisa atau kelebihan dana beasiswa saya simpan, saya tabung. Itu yang saya pakai nikah. Itu yang saya belikan istri saya sebagai maharnya. Dan alhamdulillah stigma atau anggapan yang disebutkan tadi itu tidak benar. Ternyata ada saja jalannya dengan gaji yang kurang dari satu hari. Saya juga bingung juga ya, itu penghasilan kali itu kisaran 1 juta, 1.500.000 ya. Tapi bisa juga nikah waktu itu ya. Bisa juga, ada juga yang bisa ditabung, ada juga yang bisa dipakai konsumsi. Dan saya sejak kuliah memang sudah tidak lagi dapat, maksudnya sudah tidak dikasih uang lagi sama orang tua, sudah tidak minta. Bahkan kami yang berikan ke orang tua, ke adik dan seterusnya.
dan sampai hari ini alhamdulillah masih bisa bertahan dengan itu. Jadi menurut saya yang memulai dari awal, yang memulai dengan gaji yang 10.000 per jam. Saya ngajarnya 10.000 per jam. Jadi ngajarnya 2 jam itu 20.000 ya. Dan kalau dikumpul dalam 1 bulan itu tadi hasilnya 117.000. Dan saya mulai dengan angka ratusan ribu sampai dengan jutaan. Alhamdulillah sekarang saya bisa nikmati itu. Jadi semuanya ada rezekinya, semuanya ada tahapannya menurut saya. Dan alhamdulillah kita merasa bersyukur dengan semua keadaannya. Alhamdulillah. Ustaz, boleh saya tahu tidak bagaimana perasaan Ustaz pada saat menerima gaji pertama pada saat itu? Oh, lu menerima gaji pertama itu kayak gimana ya? Kita kan kebiasaannya itu kerja tidak ada gaji, tidak ada upah. Ya. Jadi waktu saya terima gaji awal itu saya nggak terima gajinya itu bulan pertama. Nanti terima gaji bulan kedua. Wih, nah bisa begitu. Karena mindset yang kami bawa itu mengajar itu kayak macam pengabdian. Kita itu kayak macam malu-malu minta gaji, tak begitu saya merasa malu untuk meminta itu upahnya gitu kan. Karena kita menganggap bahwa pada saat itu kita mengabdi bukan bekerja. Karena kan masih semangat dari kampus di bawah kan. Jadi ketika mengajar 1 bulan pertama itu enggak terima gaji dari bendahara. Nanti bulan kedua bendaharanya bilang, kenapa enggak diambil gajinya bulan pertama? Saya cuma senyum-senyum saja bilang, oh saya kira tidak Ustaz. Nanti bulan kedua itu baru terima. Itu terimanya sekitar 200-an lebih kalau tak salah ya, 250-an. Jadi gaji pertamanya sekitar 117.000 tadi itu dirapel ke bulan kedua nih. Nah ketika terima itu ya merasa bahagia, itu kan merasa ini sudah menjadi orang seutuhnya ini kalau saya ini sudah punya penghasilan. Artinya pada saat itu kita sudah bisa menghasilkan untuk diri sendiri dan sudah siap untuk memberikan nafkah bagi orang lain. Itu pada saat masih berpikiran masih jomblo itu kan, masih belum nikah. Ya. Tapi bagaimana tanggapan orang tua, Ustaz? Orang tua alhamdulillah sangat bersyukur ya. Alhamdulillah bersyukur karena saya kuliah kemudian sesuai dengan jurusan saya mengajar sesuai dengan basic pendidikan saya dan alhamdulillah sampai saat ini orang tua bersyukur anaknya jadi guru, orang tua bersyukur anaknya sudah bekerja sampai dia. Insya Allah. Ya Ustaz. Saya masih penasaran Ustaz. Ini tadi Ustaz mengatakan bahwa mulai mengajar 2014 dan 2015 itu menikah. Saya hitung-hitung rentan waktu yang sangat singkat ini ya mungkin gajinya masih sangat kecil. Bagaimana perasaan istri pada saat itu? Iya betul. Ini menarik nih. Iya betul sekali ya. Waktu itu 2015 kan kondisi ekonomi 1 gram emas itu dihargai 500.000 rupiah, 500 rupiah. Kalau sekarang kan sudah 1.330.000 lah per gram. Nah waktu itu alhamdulillah syukurnya juga saya mendapatkan calon atau istri saya hari ini bersama dengan keluarganya yang cukup memudahkan bagi saya, memudahkan bagi keluarga saya. Kalau istilah kita kan Bugis Makassar itu kan ada uang panai gitu kan ya. Dan itu tetap ada, tetapi itu bagi saya itu sangat meringankan sekali bagi saya keluarga dari mertua saya, dari calon mertua saya waktu itu. Istri saya juga tidak terlalu banyak menuntut. Bahkan istri saya bersyukur juga, bersyukur bisa ketemu, bersyukur bisa menikah dengan saya, alhamdulillah. Dan kami jalani bersama. Jadi waktu saya nikah itu kan saya memiliki 2 syarat menjadi calon istri saya. Ya kan? Syarat yang pertama dia harus basicnya sebagai guru, ya kan? Karena saya guru dan saya juga mau jadi suami dari istri yang berprofesi guru, supaya circle-nya sama, kemudian pikiran cara pandangnya sama, kemudian paling tidak jauh-jauh beda lah bagaimana kita dalam mengolah dan juga mengarungi bahtera rumah tangga nantinya kan. Nah itu, jadi yang syarat kedua itu tenaga kesehatan sebenarnya, tapi yang pertama sudah memenuhi syarat, maka syarat yang kedua atau opsi yang kedua sudah gugur dengan sendirinya. Dan alhamdulillah istri saya guru SD, sekarang juga sampai sekarang masih guru SD, dan
ketika dia menikah sama saya, tidak terlalu banyak prasyarat yang diberikan, tidak terlalu banyak tuntutan yang dia berikan, dan alhamdulillah lancar-lancar saja. Jadi bahkan orang tua saya juga di rumah, orang tua saya bersyukur karena calon menantunya, kemudian besannya juga tidak terlalu mempersulit proses pernikahan kami waktu itu. Padahal kalau kita mau lihat, kedua orang tua istri saya itu memilih kedua-duanya dari pegawai negeri sipil, ya kan? Bapak mertua saya kali itu berprofesi sebagai lurah. Nah, itu kan agak itu ya baru ketahuan nanti belakangan ya. Kita hanya tahunya dari pegawai negeri sipil, ternyata bapak mertua 15 tahun jadi lurah di Makassar, kemudian ibu mertua saya juga dari tenaga kesehatan bidannya di puskesmas kerja, bahkan sebagai kepala puskesmas pembantu di daerah Karwisi sana. Nah, itu belakangan kami tahu ternyata basic keluarganya gini, dan syukurnya saya bisa masuk ke dalam keluarga besar menjadi menantu di situ dan semuanya dipermudah. Dan itulah saya kira apa yang saya dapatkan hari ini tidak lepas dari tentu dengan dua orang tua, kemudian istri saya, mertua saya, dan keluarga secara umum semuanya. Alhamdulillah. Berarti jadi guru berkah ya? Iya itu kesimpulannya. Jadi guru bagi saya itu keberkahan tersendiri. Tentu bagi profesi lain juga punya keberkahannya. Jadi tidak terbatas bagi guru saja, tapi bagi saya jalan hidup saya sebagai guru itulah sebuah keberkahan bagi keluarga kami. Betul. Kita kembali ke topik, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya, Ustaz, dari awal mengajar sampai sekarang, Ustaz, apa hal yang paling berkesan ya ketika menjadi seorang guru, Ustaz? Ya, hal yang paling berkesan itu selama 10 tahun ini adalah ketika ada satu orang siswa saya yang secara mental dia tidak begitu normal bersama dengan anak-anak yang lain. Nah, ketika itu saya mendapatkan tugas dari UPT Kementerian untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta kali itu. Saya ke Jakarta selama 3 hari, dan waktu saya berangkat, hari di mana saya tidak masuk ke dalam kelasnya, atau saya mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk tidak masuk. Sepulang saya dari Jakarta, anak itu kemudian datang menghampiri saya dengan mengatakan, "Ustadz, kenapa kita tidak masuk kemarin di kelasku?" Itu bahasanya. Nah, ungkapan itu menjadi ungkapan yang sederhana, ungkapan yang kecil, tetapi itu sangat bermakna bagi saya. Ternyata siswa menunggu dan menanti saya, begitu kan? Bukan siswa yang, mungkin sebagian siswa juga ada yang mengatakan senang kalau jam kos, istilah anak-anak jam kos itu jam kosong, gurunya tidak masuk. Ya, tapi waktu ini anak itu datang, "Ustadz, kenapa tidak masuk kemarin di kelas saya?" Maka waktu itu saya langsung merasa, wah, ini kayak merasa puas sekali, ya kan? Rasa syukur saya itu berada pada titik itu. Wah, ternyata saya memberikan manfaat kepada mereka. Saya menjadi orang yang dinantikan sama anak tersebut ini. Maka saya mengurutkan, atau saya berusaha mereview mengapa sampai pada titik itu. Di awal pembelajaran saya melakukan asesmen, saya melakukan semacam penilaian awal, asesmen awal namanya, untuk memetakan mana kondisi peserta didik atau siswa saya, bagaimana kondisinya. Apakah dia cenderung dengan memiliki gaya belajar yang visual, atau gaya belajar yang auditori, atau gaya belajar yang kinestetik. Nah, hasil asesmen awal inilah yang saya manfaatkan untuk pembelajaran pada saat itu. Ketika saya mengakomodir berbagai macam karakteristik pembelajaran di kelas yang beragam karena siswanya beragam, maka saya menemukan hasil anak-anak yang lebih cenderung kepada visual. Saya tampilkan media video untuk mereka dia lihat, untuk mereka dia amati, untuk mereka dia analisa, mereka dia pikirkan, atau mereka dia analisis. Maka itu mengakomodasi kebutuhannya. Maka ketika saya masuk, saya menyiapkan berbagai macam alternatif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajarnya siswa.
Ternyata itu yang mereka dapatkan, kenyamanan itu yang mereka dapatkan, karena mereka semacam diakui keberadaannya, disadari kebutuhannya, dan dipenuhi kebutuhannya. Dan itulah yang saya simpulkan, hasil pembelajaran di kelas yang kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan murid itulah yang berdampak kepada kalimat tadi. Ustadz, kenapa kita tidak masuk di kelas saya ketika saya tidak ada di kelasnya? Nah, kalimat itu bersumber dari proses tadi itu. Nah, saya kira itu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya, kesyukuran yang luar biasa bagi saya. Berarti cara tangkap anak-anak itu memang berbeda-beda. Masing-masing anak berbeda-beda. Sama dengan kita guru, kita juga punya daya serap berbeda, kita juga punya gaya belajar yang berbeda. Sebagian kita mungkin ada yang lebih senang ketika menggambar, sebagian di antara kita juga ada yang senang ketika berbicara di depan umum. Tapi tidak semua orang yang bisa berbicara di depan umum. Ada juga yang nervous, ada yang bisa, ya saya kerjanya di depan laptop saja. Tapi ketika orang yang berbicara di depan umum itu diberikan tugas di depan laptop, tidak lebih bagus dibandingkan orang yang punya basic memang di depan laptop dan senang di depan laptop untuk kerja-kerja administrasi dan sebagainya. Jadi semua punya karakteristik masing-masing. Kalau hal yang paling sulit, Ustaz? Yang paling sulit? Ya. Yang paling sulit itu ketika menyiapkan perangkat pembelajaran. Itu membutuhkan waktu yang banyak itu. Itu hal yang tersulit bagi guru kalau saya. Karena dari segi administrasi dari segi administrasi. Sebenarnya administrasi itu hal yang penting dalam sebuah proses pembelajaran karena itu bagian daripada kompetensi pedagogik yang diharapkan lahir dari guru itu. Kan ada 4 kompetensi guru yang harus dikuasai kan. Ada kompetensi pedagogi, kemudian ada profesional, kemudian kepribadian ya. Nah, itu salah satu dari 4 kompetensi itu. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik, kompetensi perencanaan, membuat administrasi pembelajaran itu agak sulit. Kenapa? Karena agak sedikit membosankan bagi sebagian guru termasuk dari saya. Maka untuk menyiasati itu saya mencoba untuk mengembalikan kembali mindsetnya bahwa tujuan administrasi itu adalah bagian daripada ilmu manajemen, perencanaan agar pembelajaran itu bisa terukur. Jadi ketika jenuh, ketika membosankan, kembali lagi ke tujuan awal, ini harus tetap ada supaya perencanaan pembelajaran itu bisa terukur. Nah, itu yang beratnya, tapi bisa disiasati dan bisa disesuaikan dengan cara seperti itu tadi. Kembali kepada tujuannya, seperti itu. Ya, sepertinya agak menarik ini, Ustaz. Ya, mungkin karena saya bukan background pendidik, Ustaz ya. Ya, saya tidak tahu kenapa dulu sempat jadi guru. Masya Allah. Tersesat di jalan yang benar. Iya, Masya Allah. Ya. Ustaz, dengan beberapa perangkat dan lain sebagainya yang sudah dibuat, apakah hal ini dapat menjamin, Ustaz, kesuksesan dari segi pembelajaran ya, yang kita sudah tularkan kepada anak-anak didik kita? Dia tidak menjamin sebenarnya. Perencanaan itu kan sesuatu hal yang tidak harus berhasil. Karena rencana itu semacam roadmap-nya, semacam petanya ya, peta jalannya. Seringkali di lapangan itu berbeda dari apa yang direncanakan. Seringkali yang kita rencanakan A, yang terjadi di lapangan itu harus B. Dan disitulah fleksibilitasnya. Maka perencanaan itu tidak menuntut untuk kita berjalan di atas perencanaan. Tetapi memang yang terbaik adalah merencanakan sesuatu yang bisa dijalankan dan dijalankan sesuai dengan yang direncanakan kan. Itu yang lebih baik. Tetapi kita pengalaman kami sebagai guru, memang ada kalanya perencanaan itu kadang tidak seiring dengan pelaksanaannya. Karena ada kebutuhan lain yang mengharuskan kita mengambil perencanaan B, C, dan seterusnya. Opsi A, plan B, plan C itu berlaku di lapangan itu. Karena yang terpenting adalah bagaimana kenyamanan dan juga kesuksesan itu ukurannya adalah ketika murid tercipta keinginan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu sebenarnya. Jadi kalau guru-guru itu di kelas itu, di sekolah itu, dia sebenarnya hanya mengantar murid dari SD tamat DS kelas 6, maka dia hanya mengantar. Dia hanya menuntun untuk dia sampai pada usia jenjangnya, kemudian lanjut ke SMP, jenjang sekolah menengah pertama. Kemudian dituntun sampai 3 tahun. Diajar, dituntun terus. Sampai tamat SMP, lanjut ke SMA. SMA juga 3 tahun kita dituntun.
setelah tamat lanjut ke S1 misalnya. Itu kan prosesnya. Jadi kesuksesan seorang guru itu tidak bisa dilihat ketika selesai mengajar di kelas. Tapi kesuksesan itu diukur ketika anak itu mampu tertanam nilai dan karakter yang ditanamkan dalam proses pendidikan itu. Dan karakter itu ada pada nilai profil pelajar Pancasila hari ini. Misalnya saja nilai ketuhanan, misalnya nilai nilai keimanan, misalnya ketakwaan, yang menjadi nilai dasar dalam fondasi negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan itu yang dimasukkan, kemudian nilai kebinekaan global, kemudian nilai kemandirian, nilai kreativitasnya, nilai gotong royongnya, kolaborasinya, itu semuanya dimasukkan. Maka ketika menjadi peserta didik yang mampu memiliki profil pelajar Pancasila inilah, itu yang menjadi kesuksesan awal, dan itu bisa diukur ketika puluhan tahun yang akan datang. Bukan hari ini. Karena hari ini kita hanya ibarat petani, hanya menanam benih saja. Menuai nanti itu di masa yang akan datang. Betul. Masya Allah. Ya, sangat menarik ini, Ustaz. Jadi karena waktu ini saya tidak ingin terlalu melebar, Ustaz. Insya Allah. Ustaz, susah tidak menjadi guru? Bagi saya tidak susah. Selama itu berangkat dari hati, tidak akan susah. Sama dengan pekerjaan, ketika pekerjaan itu adalah hobi, memang menjadi basicnya, menjadi menjadi positioningnya, menjadi rencananya, menjadi passionnya, maka dia tidak akan pernah merasa sulit. Karena sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang disenang untuk dikerjakan. Betul, insyaallah. Kalau kita sudah menjiwai pekerjaan itu, upah itu tidak dipikir lagi. Ya, ini yang saya tunggu-tunggu, Ustaz. Insyaallah. Meskipun tetap butuh dan realistis tetap butuh. Betul. Tapi saya berpikir yang saya ceritakan di awal tadi itu, kita berangkat dari ratusan ribu sampai jutaan, sampai kalau bahkan 10 kali lipat, 9 kali lipat kita sudah rasakan misalnya hari ini dibandingkan dulu. Betul. Tapi kita tetap jalan, tetap menjadi guru. Tetap saya menjadi guru saya tetap menjadi pengajar pendidik hari ini, karena itulah yang saya senang, itulah yang saya menjadi passion saya hari ini. Soalnya begini, Ustaz. Iya. Kalau kita melihat di luar sana, ya mungkin hanya sebagian kecil. Ya. Banyak yang menganggap bahwa jadi guru itu susah, ya, mengajar itu susah. Ya. Saya tidak tahu, karena mungkin karena saya juga senang mengajar dulu, sangat senang mengajar. Saya nikmati, saya nikmati. Tapi ada sebagian dari teman-teman kita yang mereka memang backgroundnya itu dari pendidik, tapi mereka tetap mengatakan, wah, mengajar itu susah, urus anak-anak orang itu susah, Jadi untuk hal-hal yang seperti ini sebenarnya hanya mindset, mindset ya. Jadi titik jenuh itu pasti ada, tapi kembali lagi kepada kita, bagaimana profesi itu kita nikmati atau tidak. Ini pertanyaan saya yang terakhir, Ustaz. Ini pertanyaan inti saya, Ustaz. Ya, Ustaz, sudah merasa sukses tidak sekarang ini menjadi guru? Saya masih belum merasakan sukses sebenarnya, karena kesuksesan itu nanti diukur ketika kita wafat sebenarnya. Hari ini kita masih berproses semuanya. Apa yang saya lakukan di kelas, saya lakukan di sekolah adalah bagian dari proses menanam atau menabur benih. Yang kesuksesan itu ketika apa yang kita lakukan di dunia ini itu sudah menjadi bekal untuk kampung akhirat nanti. Dan saya berharap mudah-mudahan melalui jalur profesi guru ini saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan saya berharap dengan jalur ini kemudian itu yang bisa menyelamatkan saya nanti di akhirat bersama dengan keadaan saya. Dan itulah arti kesuksesan bagi saya. Hari ini kita semua masih belajar, kita semua masih berproses, kita semua masih terus belajar, masih terus berbagi, masih terus merefleksikan apa yang kita lakukan, apa yang masih perlu untuk diperbaiki.
Dan saya pun masih merasa belum sukses sampai hari ini. Masih berproses terus ya, seperti itu. Saya doakan Ustaz sukses sampai akhir. Amin. Amin. Antum juga insyaallah. Amin. Insyaallah. Ya, Ustaz, ada tidak kesan dan pesan untuk para guru di luar sana, Ustaz? Ya. Pesan saya bagi teman-teman guru, mendidiklah dengan hati. Karena perkataan yang dari hati itu akan diterima oleh hati. Keikhlasan itu adalah bingkai utamanya. Karena pekerjaan yang dilandasi dengan keikhlasan akan mendapatkan atau mendatangkan banyak hasil di dalamnya. Memang realitanya kita membutuhkan materi, tetapi materi bukan segalanya. Meskipun segalanya butuh materi, ya kan? Tetapi menjalankan profesi guru dengan penuh keikhlasan, mendidik dengan hati, memanusiakan murid, memanusiakan rekan sejawat, maka itulah sebagai sebuah proses yang mampu menenangkan hati, ya kan? Karena kita bekerja, ibarat kalau kita dalam sekolah itu kan tetap ada potensi-potensi untuk gesekannya dan sebagainya kan, selama interaksi manusia itu ada. Maka kembali kepada niat awalnya, ketika tempat kita bekerja sebagai tempat kita untuk beramal, maka jangan pernah rusak tempat itu, karena di sana kita mengambil manfaat di dalamnya. Saya kira itu. Insyaallah. Ya. Tamu kita hari ini, Masya Allah, sangat luar biasa. Kami sangat sangat tersentuh ya, Masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memudahkan urusan Ustaz Nuzul, Insya Allah. Dan tetap semangat Ustaz keliling-kelilingnya, Masya Allah. Untuk bukan saja mendidik murid, tapi mendidik guru-gurunya juga, Insya Allah. Ya, sahabat inspirasi, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kemudahan dari setiap urusan kita, terutama untuk guru-guru kita. Ya, untuk guru-guru kita tetap semangat dalam mendidik, seperti kata Ustaz Nuzul tadi, mendidiklah dengan hati. Ya, karena semuanya akan sukses pada waktunya, insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Yang terakhir, untuk sahabat inspirasi, saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina masih terkena genosida yang dilakukan Israel laknatullah alaih. Untuk itu mari kita tetap doakan, dan kami dari Wahdah Inspirasi Zakat tetap membuka peluang untuk amal dari sahabat inspirasi. Saat ini ada peluang kurban ya bagi sahabat inspirasi yang ingin berkurban untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Silakan dikirim melalui nomor rekening kami di bawah sini ya, silakan. Dan yang ingin langsung menyumbangkan ya makanan sepat saji ya, silakan dikirimkan juga di rekening Wahdah Inspirasi Zakat. Mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Oh ya, insyaallah. Silakan Ustaz. Iya. Kira apa itu? Ustaz. Bagian disko itu di atas. Berarti di sana